Hai teman-teman, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Nah, sebagai pegawai negeri sipil, kita punya loh nilai-nilai dasar yang harus diinternalisasikan dan dilaksanakan dalam tugas sehari-hari. Nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil yang biasa disebut aneka menjadi acuan dan pondasi dasar yang akan membentuk karakter aparatur sipil negara yang berdaya saing dan kompeten untuk menyambut cita-cita ASN berkelas dunia pada tahun 2045. Nah, penasaran kan apa aja sih aneka itu? Yuk langsung kita tonton videonya. Nilai-nilai dasar yang pertama yaitu akuntabilitas. Nah, kita mulai dengan apa itu akuntabilitas. Ketika teman-teman mendengar kata akuntabilitas, pasti dikaitkan dengan transparansi dan keterbukaan. Namun, secara definisi, akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang pegawai negeri sipil adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, nilai-nilai publik tersebut antara lain, yang pertama yaitu mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, maupun pribadi. Nilai yang kedua yaitu memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan pegawai negeri sipil dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat yaitu menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Nah, terdapat dua jenis akuntabilitas publik, yaitu yang pertama, akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Lalu yang kedua, akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Terdapat 5 tingkat akuntabilitas. Yang pertama yaitu akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua yaitu akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara pegawai negeri sipil dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Tingkatan yang ketiga yaitu akuntabilitas kelompok. Pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antara berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Yang keempat yaitu akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai baik oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Dan yang kelima yaitu akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Nah, kita sebagai pegawai negeri sipil wajib menerapkan akuntabilitas di tempat kerja. Salah satunya dengan yang pertama, berperilaku dengan transparan dan membuka akses informasi. Yang kedua, menghindari perilaku yang curang dan koruptif. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara.
Yang keempat, senantiasa menyimpan dan tidak menyalahgunakan penggunaan data serta informasi pemerintah. Dan yang kelima, bijaksana dalam pengambilan keputusan apabila menghadapi konflik kepentingan. Yang kedua yaitu nasionalisme. Apa sih definisinya dan apakah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Secara definisi, nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Banyak sekali nilai nasionalisme yang menganut pada Pancasila sebagai landasan ideal bangsa Indonesia. Yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dapat kita terapkan dengan senantiasa bersikap jujur, menghormati orang lain, tidak korupsi, sabar, dan berprasangka baik. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat diterapkan dengan sikap toleran, tidak zalim, sopan dan santun, serta saling menolong. Pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, dapat diterapkan dengan siap membela negara, bersikap rukun dan damai, serta menjaga kesatuan negara Indonesia. Pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dapat diterapkan dengan bersikap sportif, bertanggung jawab, dan menghargai pendapat. Dan pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat diterapkan dengan tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, serta saling membantu. Nilai nasionalisme tidak lepas dari wawasan kebangsaan. Terdapat 6 nilai-nilai wawasan kebangsaan, antara lain 1. Penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Dan yang keempat, demokrasi dan kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Dan yang keenam atau yang terakhir, masyarakat adil dan makmur. Nah, nilai yang keempat yaitu etika publik. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih itu etika publik? Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kita sebagai pegawai negeri sipil tentunya memiliki kode etik dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Kode etik secara definisi adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal, prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Nah, bagi kita sebagai aparatur sipil negara, banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk mematuhi kode etik, yaitu dengan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Baik teman-teman, itulah yang termasuk nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik, serta bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'm an icon, man.
girl about a 10. I should fuck her in a Benz.